kan? Manusia jenius yang punya IQ di atas dengan angka sekitar 160 sampai 190. Teori relativitas ilmu fisika yang berhasil dia rumuskan mengantarnya menjadi seorang ilmuwan terbesar pada abad ke-20 dan dikenal seluruh dunia hingga saat ini. Ternyata tidak hanya kakek Einstein loh. Beberapa orang di berbagai belahan dunia bahkan pernah terkenal karena kejeniusannya saat usia masih kecil. Pertama, ada Akrit Jaswal. Dia lahir di bulan April 1993. Pada saat usia 7 tahun, Akrit melakukan operasi bedah pertama kalinya pada salah satu pasien miskin di India. Kemampuan membedah dia pelajari secara otodidak dengan cara membaca buku dan berkunjung langsung ke rumah sakit. Otak jenius Akrit sebenarnya sudah terlihat sejak kecil. Usia 10 bulan, dia sudah berbicara lancar. Dan saat usia 5 tahun, dia gemar membaca buku khusus anatomi dan ilmu kedokteran. IQ Akrit dites saat usianya 13 tahun dengan hasil 146. Kedua, ada William James Sidis. Dia lahir tahun 1889 di New York, Amerika Serikat. Saat usia 9 tahun, Sidis sudah menjadi mahasiswa termuda di Harvard University, salah satu kampus terbaik di dunia. Menguasai 200 lebih bahasa dunia, mengajar, dan menulis buku di usianya yang masih sangat belia, mengantar Sidis untuk mendapatkan penghargaan dari Harvard University. Kehebatannya terjawab. IQ Sidis ternyata hampir menyentuh angka 300, jauh lebih besar dari angka IQ kakek Einstein. Ketiga, ada Okita Souji. Dia lahir di Jepang tahun 1843. Dia justru sangat hebat dalam segi fisik. Di usia 9 tahun, Okita sudah menguasai ilmu bela diri pedang samurai. Di usia yang sama, bahkan dia berhasil mengalahkan ahli pedang terbaik di Jepang yang berumur jauh di atasnya. Kehebatannya bertambah. Okita menjadi anggota Shinsengumi termuda saat dia berusia 12 tahun. Shinsengumi sendiri adalah kesatuan polisi Jepang yang terkuat. Kalau ngomongin anak jenius, masih banyak loh sebenarnya. Dan semuanya menginspirasikan. Yuk saksikan episode Laptop Si Unyil. Inspirasi buah hati hari ini ya. Let's go! Kira-kira ini lagi nyetak kue apa yuk? Jawabannya es teler. Iya benar, kue kering berbentuk bulat yang namanya makarun ini kalau dimakan rasa es teler. Unik ya. Nggak cuma es teler, di sini juga ada makarun dengan rasa nasi uduk, dadar gulung, dan masih banyak lagi. Rasanya unik, bentuknya menarik, dan warnanya cantik. Yang terpenting, kue khas Prancis ini tetap bisa membuat kita cinta makanan Indonesia. Kan rasanya khas Indonesia banget. Nah, biar tahu gimana membuatnya, yuk kita ke dapur pembuatannya di Jakarta. Den Unyil, mau es teler nggak Den? Pauga nggak habis nih. Ya, Unyil sulap jadi kue makarun rasa es teler aja deh. Dibantu ya Pak. Bim bim salabim. Jah. Wih, keren Den. Tapi kue apaan ini? Yang lain deh, lemper gitu. Ya udah, sekali lagi deh. Bim bim salabim. Bah. Waduh, kok malah jadi sisir Den? Yang bener aja, kepala Pauga nggak ada rambutnya. Buat apaan ini? Balikinlah ke kue tadi. Apaan tuh namanya? Kalau mau kue makarun rasa es teler, ya udah, mendingan ke tempat pembuatannya aja langsung. Ayo. Ya udah, ayo. Harum. Kita di mana ini, Den? Ya iyalah harum, Pak. Kita kan lagi di dapur. Tuh, lihat aja pembuatan adonan kulit makarun tuh, Pak. Kulit makarun dibuat dari bahan-bahan khusus. Nah, ini nih yang paling penting. Gula cair yang sudah dipanaskan digiling bareng putih telur sampai mengembang dan berbusa.
Adonan ini nih Pak, yang bikin tekstur makarunnya jadi renyah di luar, tapi lembut di bagian dalam. Krenyes-krenyes gitu deh. Nih, bahan lainnya ada tepung almond yang digiling bareng gula halus dan pewarna makanan. Tuh kan, jadi cantik warnanya. Kenapa nggak pakai tepung terigu, Den? Selain lebih sehat, tepung almond kan juga punya tekstur agak kasar. Jadi saat digigit, makarunnya punya sensasi renyah gitu, Pak. Kalau 2 adonan sudah beres, tinggal campur deh. Aduknya jangan terlalu lama, biar nggak gagal. Ada aturan-aturannya juga ya, Den ya? Habis ini diapain lagi, Den? Nah, kita mulai cetak nih, Pak. Di sini mencetaknya sudah pakai mesin. Pertama ya karena biar cepat. Kedua, biar ukuran kulit makarunnya sama rata, Pak. Mantep, Den. Tinggal jemur. Yuk, mumpung lagi panas-panasnya nih. Ye, memangnya kerupuk dijemur. Nih, Pak, cetakan kulit makarun ini dipanggang di mesin oven. Tapi harus didiamkan dulu sih beberapa menit biar suhunya turun dan bisa mengembang sempurna. Ya, kirain kan, Den. Biar cepet kering bisa dijemur. Pas lagi manggang suhunya harus terjaga ya Pak, di atas 100 derajat Celcius. Panggangnya sekitar 20 menit dan pastikan gak terlalu lama. Gosong ya, Den, kalau kelamaan. Iya sih, lagi pula selain itu kan kalau kelamaan dipanggang, permukaan atas kulit makarunnya bisa pecah-pecah dan retak. Jadi gagal cantik deh. Asik. Udah jadi ya, Den ya? Pak Oga boleh dong cobain. Ya, ini belum kelar Pak. Tapi ini susah banget nih Pak, nggak keluar. Ya, bilang dong kalau nggak bisa, Den. Sini Pak Oga cek. Aduh. Kenapa jadi nyemprot muka Pak Oga sih, Den? Tambah manis deh muka Pak Oga. Ya, maaf Pak, maaf. Unyil nggak sengaja, beneran deh. Maaf ya Pak. Sekarang waktunya mengisi bagian tengah makarun nih Pak. Unik deh. Apanya yang unik sih, Den? Perasaan sama aja bentuknya kayak makaron lain. Ih, siapa bilang sama? Makarun ini memang diisi pakai isian manis kayak makarun lain. Bedanya, ini dibuat rasa es teler Pak. Krim yang hijau rasa sirup pandan. Yang pink sirup raspberry. Dan biar tambah mantap kayak es teler asli, tambahin nih potongan buah nangka juga Pak. Dan bukan cuma es teler aja loh Pak, ada juga rasa kue khas Indonesia nih, dadar gulung. Jadi makaron dadar gulung dong, Den. Iya Pak, biar mirip kulit makarun dibuat warna hijau dengan isian krim rasa pandan. Tambahkan juga kelapa gula merah, seperti isian kue dadar gulung. Wah, kreatif ya, Den. Ini dibikin tiap hari, Den. Untuk makarun khusus rasa makanan dan minuman Indonesia, biasanya dibuat setiap bulan Agustus, Pak. Tapi kalau permintaan dan pesanan datang terus, makarunnya bisa dibuat setiap waktu loh, Pak. Dan untuk semua makarun, ada 26 rasa dan 3 rasa spesial setiap Agustus. Ada juga nih yang bentuknya karakter dan rasa unik lain, kayak nasi uduk. Ngomong-ngomong, tahan berapa lama ini, Den? Tahan selama 5 hari, Pak. Tapi harus selalu disimpan dalam lemari pendingin sih. Karena dibuat dari bahan-bahan terbaik, makarunnya aman, dimakan siapapun. Nah, gimana? Makarun unik ini sudah cukup untuk menginspirasi kalian kan? Bisa jalan-jalan seru sambil menikmati makanan kekinian dengan cita rasa Indonesia. Yeay! Mel, Unyil lagi buat pola bentuk hewan kesukaan Unyil nih. Emangnya Unyil aja yang bisa? Melani juga, Nyil. Tapi ini spesial untuk Unyil. Nih, Nyil, tangkap. Mana? Wah, kicap! Yat! Aduh, Nyil. Kok rusuh sih? Ya. Unyil! Kena Melani nanti, Nyil. Cicak bohongan aja gitu, apalagi beneran. Melan, kita
kita buat pola tas dulu ya. Karena bentuknya aneka hewan, jadi kita harus bikin bagian wajahnya satu persatu nih. Oh, gitu ya, Nyil. Ada mata, mulut, sama hidungnya dong, Nyil. Nah, untuk bahannya, tas khusus anak ini pakai jenis bahan yang aman untuk anak-anak. Ada bahan apa aja, Nyil? Ada sweat, bahan yang permukaannya lembut banget. Jadi aman dan nyaman deh untuk anak-anak. Ada juga kanvas, jenis kain yang biasa dibuat tas biar kuat bawa beban. Kalau sudah jadi semua bagian polanya, kita tempel deh di selembar kain ini, Mel. Sip, Nyil. Udah jadi tuh wajah hewannya. Kira-kira ini hewan apa ya? Nah, Mel, biar bentuk hewannya makin jelas, bagian depan tasnya harus dibordir nih. Selain itu, jadi lebih bagus ya, Nyil, bentuk tasnya. Wah, udah mulai ketahuan tuh. Bentuknya singa. Terakhir, satukan semua bagian tas dengan cara dijahit, Mel. Ada beberapa bagian tas, Mel. Kantong utama di dalam untuk simpan buku ataupun kotak makan. Resleting dalam untuk menyimpan sesuatu yang berukuran kecil. Jadi nggak mudah hilang. Sama kantong di bagian luar. Bisa buat menaruh botol minum, Mel. Ih, lucu-lucu banget ya, Nyil, tasnya. Ini sih bisa bikin Melanie tambah semangat ke sekolah. Nah, uniknya, kain kanvas yang dipakai ada yang water repellent loh, Mel. Apaan tuh? Jadi kainnya dilapisi suatu zat yang bikin air gak mudah masuk ke dalam. Kalau kena air, kayak di atas daun talas gitu, Mel. Oh, gitu ya. Emang ada berapa bentuk tas sih, Nyil? Tas anak ini sudah punya 17 bentuk hewan, Mel. Gak cuma lucu bentuknya, tas ini bisa bikin kalian tetap semangat beraktivitas di luar. Makanan kesukaan dan mainan favorit tetap bisa masuk kan? Unyil nunggu di mana ya? Nyil. Unyil dari kemarin nungguin, Mel. Nih tasnya. Wah, lucu banget. Hah? Loh, kopernya lari tuh. Aduh, ada-ada aja sih pakai bawa koper segala. Itu kan isinya makanan buat di perjalanan, Nyil. Ayo, Nyil, kejar. Iya, ini juga lagi kejar, Mel.